Buddy, what's up, man? What is this? Halo para kuplokers, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Sehat? Wifi tetangga aman? Kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Ant-Man, rilis di tahun 2015 silam. Karena ini channel baru, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dan berbaca ceria santuy-santuy sana sini. Namun, dikarenakan takut videonya kepanjangan dan kalian merasa bosan, jadi langsung saja kita masuk ke alur ceritanya guys. Sebelum menonton video ini, cari posisi terenak, kencangkan celana dalam, simetriskan posisi rebahan, dan diawali dengan latar tahun 1989, ada seekor ilmuwan bernama Hank Pym yang sedang ingin angkat kaki dari suatu organisasi. Organisasi itu adalah SHIELD. Dikarenakan setelah menemukan bahwa mereka berusaha untuk meniru teknologi menyusut Ant-Man-nya, akhirnya Dr. Pym memutuskan angkat kaki dari organisasi tersebut. Di sini sedikit info ya. Di sini ini ada 3 orang selain Hank Pym, yaitu Howard Stark yang pertama. Howard Stark ini adalah ayah dari Iron Man ya, Tony Stark. Lalu agen wanita ini namanya Peggy Carter. Peggy Carter ini adalah tunangan dari Captain America, Steve Rogers. Lalu yang satunya lagi Michael Carson. Michael Carson ini adalah seorang anggota organisasi dari organisasi yang bernama Hydra. Lanjut, setelah sedikit berdiskusi, akhirnya Dr. Pym memutuskan untuk bersumpah menyembunyikan penemuannya selama ia hidup, lalu beranjak pergi. As long as I am alive, nobody will ever get that formula. Scene berpindah di mana kita diperlihatkan sang tokoh utama yang sedang berada di dalam penjara. Pria ini bernama Scott Lang. Scott ini sedang melakukan ritual perpisahan dengan cara adu jotos. Yang menjadi lawannya adalah seorang pria besar bernama Peachy. Di sini memang gak penting ya, karena Peachy ini hanya berakting sekali dalam scene ini saja. Tapi gak apa-apa lah ya, hitung-hitung buat panjang durasi dan sekalian buat nambah AdSense. Lanjut, Scott bebas dari penjara sambil disusul oleh teman satu selnya dulu saat mereka di penjara bersama. Orang ini bernama Louis. Mereka sedikit berbincang-bincang tentang masalah ini itu. You know what? I'm still the only one to knock him out. Oh, you think I'm gonna miss my celly getting out? Oh. Yeah, my mom died too. Sedikit latar belakang tentang Scott. Scott ini telah memiliki keluarga dan seorang anak ya. Dia juga termasuk orang yang tercatat sebagai kriminal karena aksi heroiknya yang telah membobol sistem keamanan terbaik yang pernah ada. Welcome to Baskin Robbins. Would you like to try our mango fruit? I'll have a burger, please. Dikarenakan catatan kriminalnya membuat dia susah untuk mendapatkan pekerjaan. Ditolak hampir di setiap pekerjaan membuat Scott ini sangat merana. Tapi si Louis memberikan suatu pekerjaan yang dimana itu termasuk pekerjaan kriminal. Namun Scott bersikeras untuk menolaknya. What do you want? I was talk to this guy 2 weeks ago. Little perfect job. No way. No, wait. Di sini kita dikenalkan oleh pemeran pembantu bernama Kurt dan Dave. Ya sebenarnya ini agak nggak penting ya, tapi sedikit penjelasan lah. Kalau ada 2 orang sebagai pemeran pembantu ya. Di tempat lain, Hank Pym mendatangi undangan anak didiknya yang bernama Darren Cross. Cross mempersembahkan karyanya yang terobsesi dari percobaan Dr. Pym tentang alat pencium untuk manusia. Tetapi Dr. Pym sedikit tidak setuju dengan hasil karya anak didiknya. Seem a bit shocked. Aaron, there's a reason that I buried these secrets. Admit it. We could have done this together. BTW di sini Dr. Pym sudah memiliki perusahaan sendiri bernama Pymtech. Dia mendirikan perusahaan ini setelah dia resmi mengundurkan diri dari organisasi SHIELD sebelumnya ya. Lanjut, di sini juga ada satu karakter lagi yang bernama Hope Van Dyne. Dia adalah anak kandung dari Hank Pym itu sendiri. Hank Pym bukan lagi pemilik perusahaan tersebut karena telah keluar.
I think I found a guy. Who? Scene berganti, di mana Scott Lang menghadiri acara ulang tahun anaknya. Di sini posisi Scott sudah tidak lagi menjadi suami dari Maggie, mantan istrinya, dan istrinya sudah bertunangan dengan seorang polisi bernama Paxton. Mantan istri Lang dan Paxton setuju untuk membiarkan Lang melihat putrinya Casey jika ia memberikan dukungan kepada anaknya. What do I do? Get an apartment, get a job, pay child support. Then we will talk about visitation, I promise. Tidak dapat menahan pekerjaan karena catatan kriminalnya, Lang setuju untuk bergabung dengan Louis Crew dan melakukan pekerjaan mencuri yang sebelumnya disarankan oleh Louis. Target yang dituju tidak lain dan tidak bukan adalah rumah si Hank Pym. Retired now, but it's loaded. Shot CEO that is always still on the same softball team. And so Carlos and Ernesto, right? That he's like, and they get to talking, right? And here comes it. And whatever's in it, it's gotta be good. Lang menerobos masuk ke dalam rumah dengan sangat mudah, mulai dari mematikan sambungan jaringan, melucuti alarm, Alright, I'm moving through the house. membobol brankas yang diberikan keamanan ganda. Bagus nggak tuh? There's a fingerprint lock on the door. Man. No alarms have been triggered? I poured water in the locking mechanism. What are you doing? It expands. Metal doesn't. Waiting. Bukan uang ataupun diamond Mobile Legend, Scott malah mendapati sebuah kostum yang dikiranya kostum motor tua. Merasa keheranan dan tanpa pikir panjang, akhirnya Scott mengambil kostum itu dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, Scott langsung mengotak-atik kostum tersebut dan mencobanya. Namun Scott sedikit merasa aneh karena ada beberapa liquid dan tombol-tombol yang entah apa fungsinya. Saat Scott asik memencet suatu tombol, secara tidak sengaja dia memencet tombol yang berakibat membuat dirinya menciut. Scotty, what's up, man? What is this? Tiba-tiba terdengar suara dari dalam baju tersebut yang menyuruhnya untuk menyimpan kostum itu. Dilanda bingung serta uang kos yang belum dibayar, akhirnya Scott hanya bisa berlari dan berlari. Hingga saat dia kembali ke ukuran semula, Scott mengalami trauma dan tak ingin menyimpan kostum tersebut. Not bad for a test drive. Keep the suit. I'll be in touch. No, thank you. Setelah itu, dia memutuskan untuk mengembalikan kostum itu kembali ke rumah Hank Pym. Namun setelah selesai mengembalikan kostum itu, Scott malah mengalami nasib apes dan sial di mana dia tertangkap oleh polisi. Di sini Hank Pym sempat memberitahu bahwa misi perampokan yang dilakukan Scott di rumah Pym adalah termasuk bagian dari rencana Pym supaya Scott mau menjadi the next Ant-Man. Second chances don't come around all that much. Saat di kantor polisi, Scott diselamatkan oleh Hank yang memberikan kostum itu kembali. Setelah mengenakan kostum yang diberikan kembali, Scott kembali menyusut sembari Hank Pym menyuruhnya untuk mengikuti instruksinya dan diarahkan menuju rute yang telah ditentukan. Namun, saat dalam perjalanan melarikan diri, tiba-tiba Scott mulai mengantuk dan tak sadarkan diri. In 5 minutes. Sesadarnya dari Sleeping Beauty, Scott mendapati dirinya sedang diawasi oleh Hope yang sedang berdiri di hadapannya.
Scott sangat merasa keheranan karena dia berada di tempat yang bukan rumahnya, melainkan rumah Hank Pym. Akhirnya, Scott bergegas untuk segera menemui Hank Pym. Mereka sedikit berbincang-bincang tentang masalah ini itu. Ternyata, saat Scott sedang mengembalikan kostum, dia dilaporkan oleh Hope kepada polisi hingga membuat dia tertangkap basah. Sedikit Hank Pym menunjukkan skillnya yang dimana dia bisa berkomunikasi dengan semut untuk menaruh gula ke dalam teh, tetapi tidak jadi. Melihat itu, Scott merasa keheranan. Bagaimana bisa manusia memerintahkan semut? Setelah berbacot ria panjang lebar, mereka menyambung bacot ria itu kembali sembari Hank Pym menunjukkan mini labnya. Di sini ini terungkap fakta bahwa Pym keluar dari perusahaan miliknya ya. Perusahaan miliknya sendiri karena dikeluarkan oleh anak didik dan anak kandungnya sendiri. Anjir, ini anak-anak gak punya akhlak anjir. Akhirnya Hank Pym mengatakan bahwa dia ingin Scott untuk mencuri sebuah kostum ciptaan Darren Cross dan memusnahkan semua dokumen serta data tentang kostum Darren Cross itu. Scott pun menyetujui permintaan Hank Pym, namun di sisi lain Darren Cross berhasil menyempurnakan kostumnya sendiri. Kini kita diperlihatkan Scott menjalani hari-hari penuh latihan guna menjadi the next Ant-Man sejati. Berbagai rintangan dia hadapi, mulai dari memasuki ruangan lewat lubang kunci, berlatih bela diri bersama Hope, beradaptasi dengan semut, berkomunikasi dengan semut, dan beberapa hal lainnya. Sementara Van Dyne masih menunjukkan kemarahan terhadap Pym tentang kematian ibunya, Janet. Dia mengungkapkan bahwa Janet yang dikenal sebagai Wasp menghilang menjadi kuantum subatomik untuk menonaktifkan rudal nuklir Soviet. Molecules to disarm the missile, but my regulator. Pym memperingatkan Lang bahwa dia bisa mengalami nasib yang sama jika ia mengabaikan perlindungan kostumnya. Seiring berjalannya waktu, perlahan Scott mulai bisa menguasai semuanya. Lalu, mereka berhasil membuat ribuan armada semut. Dengan armada semut tersebut, Scott bisa dengan mudah menjalankan tugas-tugasnya. Berlari bersama, berjuang bersama, hingga pada akhirnya tugas terakhirnya Scott harus mendapatkan suatu prototipe yang dimana itu akan digunakan untuk menembus keamanan di perusahaan Pym Tech. Old storage facilities in upstate New York. Disengage now, Scott. All right, Anthony, please don't drop me this time. Oh, Hank, didn't you say this was some old warehouse? It's not! You son of a bitch! Yang tidak mereka tahu adalah prototipe itu berada di markas para Avengers. Terlanjur terbang, ternyata markas Avenger. Dikarenakan sudah terlanjur terjun, akhirnya Scott tetap melanjutkan misi terakhirnya. Namun tanpa diduga, salah satu anggota Avengers, Sam Wilson atau yang kita kenal sebagai Falcon, menangkap sinyal yang dibawa oleh Scott. What are you doing here? First off, I'm a big fan. Hi, I'm Scott. How are you? I'm Ant-Man. Sempat terjadi sedikit bacot ria, namun akhirnya terjadi pertempuran di antara mereka berdua. Di sini Scott sedikit kewalahan melawan anggota Avengers tersebut. Tapi pada akhirnya dia berhasil mengalahkan Falcon dan mendapatkan prototipe itu. You jeopardized everything. Kini mereka tinggal menyusun rencana perampokan terhadap Darren Cross. Untuk bisa masuk ke dalam Pym Tech, mereka harus melewati saluran air karena hanya itu jalan satu-satunya untuk masuk.
Yang bermasalah di sini, mereka kekurangan orang dan tak tahu harus berbuat apa. No, not those 3 wombats. Thank you for the coffee, ma'am. It's not too often. Entah angin apa yang terbesit di pikiran Scott, secara refleks Scott menyarankan sisa anggota yang kurang digantikan oleh Louis, Kurt, dan Dave. I let you. What? Isn't this? We broke into this spooky ass house, didn't we? This is him? We doomed. Menangis hati Hank Pym. Dia sedikit kurang percaya pada 3 amatiran tersebut. Namun, Scott tetap meyakinkan Pym untuk percaya kepada mereka. Sedikit pemberian materi dan informasi kepada 3 amatiran itu, berbagi tugas dan taktik untuk menguasai area perusahaan. Setelah semua siap dan matang, akhirnya mereka melancarkan aksinya. Step up. Wish me luck. Hey. Cross menyempurnakan Yellow Jacket. BTW di sini Yellow Jacket nama kostum yang dibuat si Darren Cross ya. Namanya itu Yellow Jacket. Kalau kostum yang dibuat Hank Pym sendiri itu namanya Ant-Man cuy. Lanjut, Cross menyempurnakan Yellow Jacket dan mengundang Pym untuk datang ke upacara pembukaan. Lang bersama dengan kru dan segerombolan temu terbang menyusup di bangunan tersebut selama acara, menyabotase server dan menanamkan bahan peledak untuk menghancurkan seluruh hasil kerja Cross. Ketika ia mencoba mencuri Yellow Jacket, dia terperangkap oleh Cross yang bermaksud untuk menjual kedua kostum itu, yaitu Yellow Jacket dan Ant-Man untuk Hydra yang dipimpin oleh Michael Carson. Scott berhasil bebas dan mengalahkan sebagian besar agen Hydra, meskipun Carson mampu melarikan diri dengan botol partikel milik Cross. Pada scene ini terjadi adu tarung dan kejar-kejaran terhadap pasukan Hydra dan Scott, namun Scott berhasil melewati dengan easy peasy. Setelah itu, Scott mengejar Cross yang sedang melarikan diri menggunakan helikopter. Sedikit terjadi penembakan di dalam helikopter, namun di saat yang bersamaan, detonator bom pun aktif dan meluluh lantakan perusahaan tersebut hingga tak bersisa sedikit pun. Marah akan perusahaannya telah hancur, Cross pun akhirnya menggunakan kostum Yellow Jacket dan bertarung melawan Scott. Hingga sampai pada akhirnya Scott ditangkap oleh Paxton dan akan dibawa ke kantor polisi. Di tengah perjalanan menuju kantor polisi, Paxton mendapat laporan bahwa telah terjadi penyanderaan di rumah Scott yang dilakukan oleh Cross. Cross ternyata berniat bertarung sekali lagi dengan cara menyandera Casey, putri Lang. Sesampainya di rumah, Scott pun segera menghampiri Casey dan bertarung dengan Cross. Pertempuran pun tak terelakkan. Pertarungan terjadi secara brutal dan membabi buta dan menghancurkan segalanya. Hingga saat Cross akan membunuh Casey, Scott memilih keputusan bijak di mana dia menonaktifkan regulator kostumnya yang itu akan membuat dirinya sekecil subatom dan bahkan lebih kecil dari itu. Tapi pada akhirnya dia berhasil mengalahkan Cross. Entah apa yang dipikirkan Scott, dia mengganti regulatornya dengan alat perubah bentuk dan itu berhasil membuat kembali ke bentuk semula. Saat Scott bertemu dengan Casey, Casey langsung memeluk ayahnya sambil melepas rindu. Karena tidak bisa berlama-lama dan akan ketahuan oleh polisi, Scott segera pergi dari sana dan membiarkan sisanya diurus oleh pihak berwajib. Di sini, Scott telah kembali ke rumah Hank Pym
Namun yang paling mengejutkan Hank adalah bagaimana bisa Scott kembali setelah menjadi subatom? Apakah ini kebetulan? Apakah Jen istri Hank masih hidup? Atau ada sesuatu yang lain? Entahlah, hanya mbak-mbak Open BO yang tahu. Di sini Hank Pym sedikit memikirkan bahwa sepertinya istrinya bisa saja masih hidup, dan teori itu diperkuat dalam film Ant-Man selanjutnya. Pada akhirnya, Hank Pym berterima kasih kepada Scott karena telah menyelamatkan dunia. Sesaat Scott sudah keluar ruangan, dia dan Hope ketahuan Hank Pym sedang adu congor. Di sini definisi saknean anjing. Di sini kita diperlihatkan keadaan sudah aman, tentram sentosa mahajaya. Scott dan keluarga lamanya pun bisa berdamai juga. Begitu pula dengan Hank Pym dan Hope yang sudah saling memaafkan. Di scene akhir, Scott mendapat kabar dari Louis bahwa dia sedang dicari oleh seorang anggota Avengers yang entah siapa namanya. So I'm at this art museum with my cousin Ignacio, right? Tamat ending yang sangat mencongorkan. Oke, dalam film ini sudah banyak dijelaskan semua dan tidak perlu dijelaskan lagi beberapa adegan dalam filmnya. Meskipun saya harus berulang-ulang kali melihatnya supaya paham, tapi di film ini sudah dijelaskan semuanya dan tidak perlu bertele-tele. Terima kasih yang sudah menonton. Untuk kalian para co-vlogger sejati, tolong di subscribe ya channel ini. Dan uang parkir di channel ini tidak usah mahal-mahal ya, cuma tinggal klik tombolnya like saja ya. Gak susah kan? Gampang kan? Tinggal klik tombol like sama subscribe-nya doang kan ya. Dan itu semuanya gratis ya, nggak bayar. Oke, saya undur diri. Salam pengangguran Indonesia.